Di hari ini bahwasanya kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama terambil di Injil Markus pasal 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Sekali lagi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Puji Tuhan. Menarik sekali pelajaran hari ini bahwa dikatakan inilah permulaan Injil. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan inilah yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Kenapa Yesus Kristus disebut anak Allah? Karena terlalu banyak hari-hari ini bahwa gereja kewalahan dengan tantangan dari luar, pertanyaan-pertanyaan dari luar tentang Yesus anak Allah. Allah kok beranak? Allah kok diberanakkan? Nah, kalau kita melihat dari satu kitab dari agama lain bahwa dikatakan Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakkan. Hari ini saya mau katakan orang-orang Kristen dalam keimanan Kristen juga sangat setuju tentang itu. Kita setuju tentang Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakkan. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus disebut anak Allah? Kan Yesus itu Tuhan. Bagaimana Tuhan memperanakkan Tuhan dan lain sebagainya. Hari ini saya mau katakan seperti ini. Kata anak Allah di situ adalah sebuah gelar keilahian. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan berpikir tentang anak Allah itu dari sisi kemanusiaan atau dalam lainnya ada secara biologisnya, bukan. Anak Allah di sini jangan pahami bahwa secara biologis itu Allah akan menikah dan dia melahirkan anak. Tentu tidak. Kalau kita lihat, Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan oleh Allah. Bagaimana seorang diperanakkan oleh ayah? Tentunya tidak mungkin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bahwa yang harus kita pahami tentang Yesus anak Allah ini, saya buat satu contoh seperti ini. Jokowi adalah putra Indonesia. Ya, kita tahu semua Jokowi adalah putra Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia menikah dengan orang tua Jokowi lalu melahirkan Jokowi? Tentu tidak. Ya, Jokowi adalah putra Indonesia, tetapi Indonesia tidak pernah menikah. Sama dengan anak tangga. Nah, bagaimana anak tangga dan seperti itu kira-kira. Ini merupakan sebuah persoalan yang mudah sebenarnya ketika kita melihat penulisan Alkitab tidak dengan kacamata biologis, kacamata seks di situ. Artinya anak Allah yang disebut bukan dilahirkan secara seks, secara biologis. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, konteks pada penulisan Alkitab pada abad-abad pertama itu, anak adalah sebuah penerus. Kala itu apa pekerjaan ayah itu juga pekerjaan anaknya. Ya, pada abad pertama itu bahwa apa yang dikerjakan ayah itu juga yang dikerjakan anaknya. Dan inilah yang Alkitab katakan bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Nah, apa sih maknanya? Ada dua makna, singkatnya saja Bapak Ibu ya. Ada dua makna tentang Yesus anak Allah. Yang pertama, makna ontologi. Apa itu makna ontologi? Yaitu bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama. Ya, memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah dan memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Yesus dalam artiannya, Yesus adalah Allah. Yesus sama dengan Allah. Bukan Yesus salah satunya, bukan. Yesus bukan salah satu daripada Allah, tetapi Yesus adalah Allah. Ya. Makna ontologi berkata bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah dan Yesus sama dengan Allah.
Bisa nanti kita melihat Yohanes 1 ayat 1 dan banyak ayat yang mendukung itu. Seperti ini Bapak Ibu. Saya ibaratnya saja saya punya anak. Ya, tentu anak saya itu hakikatnya sama dengan saya. Saya manusia, hakikat anak saya tentu manusia. Dan seperti itu Bapak Ibu. Makna yang kedua adalah makna analogi. Makna analogi, perbandingan analogi, ya. Bahwa di makna analogi ini, bagaimana Yesus memiliki hubungan yang khusus dan spesial dengan Allah itu. Yesus memiliki hubungan spesial dengan Allah itu. Artinya pribadi pertama dan pribadi kedua dalam Tritunggal memiliki hubungan yang spesial. Dan hubungan spesial itu dikatakan sejak kekekalan, sejak awal. Sejak awalnya, bukan sejak Yesus lahir. Artinya ada sejak awal bahwa Yesus memiliki hubungan dengan Allah, pribadi pertama dan pribadi kedua dalam Tritunggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus disebut anak Allah. Sekali lagi, jangan lihat dari sisi kacamata biologisnya, tetapi dari makna-makna yang Alkitab sendiri tuliskan dan Alkitab sendiri terangkan, seperti itu kira-kira. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus anak Allah adalah Yesus yang mempunyai hakikat yang sama dengan Allah, karena Yesus sendiri adalah Allah. Ya, sekali lagi, Yesus anak Allah adalah Yesus yang mempunyai hakikat yang sama dengan Allah, karena Yesus sendiri adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus, kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena Yesus sendiri adalah Allah. Karena Yesus mempunyai hakikat yang sama dengan Allah, Ia sendiri adalah Allah. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya mau katakan hari ini, teruslah melayani Tuhan Yesus karena Dia Allah kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin di dalam waktu-waktu yang selanjutnya kita akan berbicara tentang kelanjutan dari ini, karena ini merupakan satu topik yang berat tentunya, dan tapi puji Tuhan kita akan belajar bersama-sama dalam pelajaran doktrin yang primer ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya Ronaldo Pratama dari Ampel. Semangat pagi, semangat melayani Tuhan Yesus memberkati kita semua.